Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Saya wasiatkan kepada diri sendiri dan juga para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi segala larangan-larangannya. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang suci. Inilah agama yang lurus, maka janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Artinya di sini larangan berbuat zalim lebih ditekankan pada 4 bulan tersebut, meskipun juga tetap dilarang kapan saja. Di antara bulan tersebut adalah bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Al-Muharram. Dan para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan yang mulia ini, yaitu bulan Al-Muharram, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setelah bermusyawarah dengan para sahabat menetapkan bulan Muharram sebagai bulan yang pertama di tahun Hijriah, yang mana penetapan ini bukan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adanya kebutuhan untuk menentukan bulan yang pertama, yang kedua dan seterusnya. Bahkan tahun dalam ajaran Islam itu juga dibutuhkan, sehingga Umar bin Khattab pun menetapkan bahwasanya bulan Muharram sebagai bulan yang pertama. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Bulan Muharram memiliki keutamaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Al-Muharram. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan puasa secara mutlak, yaitu puasa sunnah secara mutlak yang paling utama adalah dikerjakan di bulan Muharram. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan Muharram dan syahrullah, yaitu bulan Allah. Dan penyebutan ini, lakab ini tidak diberikan pada bulan-bulan yang lainnya. Rasulullah hanya menyebutkan untuk bulan Muharram saja, yaitu syahrullah, bulan Allah. Ketika suatu nama disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan keutamaan nama tersebut. Seperti Baitullah, yaitu rumah Allah, itu menunjukkan keutamaan rumah tersebut, yaitu masjid ataupun Masjidil Haram. Dan juga para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bulan Muharram adalah nama bulan yang ada di dalam agama Islam, yang dinamai setelah adanya agama Islam. Adapun nama-nama bulan yang lainnya seperti Safar, Rabiul Awal dan seterusnya, itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Bangsa Arab sudah mengetahui nama-nama bulan tersebut. Dan bulan Muharram dulu namanya adalah Safar Awal, sedangkan yang kedua adalah Safar Tsani. Namun ketika datang agama Islam, Rasulullah menyebutkan keutamaan bulan ini sehingga mengatakan Syahrullahil Muharram, bulan Allah yang diharamkan, bulan Allah yang disucikan. Artinya diharamkan berbuat kezaliman atau ditekankan lagi untuk tidak berbuat zalim. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika disunahkan untuk mengerjakan puasa di bulan Muharram ini, yang mana ini adalah secara mutlak, bisa dari awal sampai akhir bulan, namun lebih ditekankan lagi yaitu puasa pada tanggal yang 10 atau disebut dengan Asyura, di mana keutamaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sana allati qablah. Saya berharap kepada Allah dengan puasa Asyura ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa 1 tahun yang lalu, yaitu dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan, insyaallah akan digugurkan, akan dimaafkan tatkala seorang dengan ikhlas mengerjakan puasa di tanggal 10 bulan Muharram ini. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Muharram atau puasa Asyura ini sudah dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau di kota Mekah atau sebelum hijrah. Lalu ketika beliau hijrah ke kota Madinah, maka beliau pun mendapati orang-orang Yahudi, mereka ternyata juga puasa Asyura. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada mereka, kenapa mereka berpuasa tanggal 10 di bulan Muharram? Maka mereka mengatakan, hadza yaumun azim, yaumun najjallahu Musa. Ini adalah hari yang agung, hari yang mulia, karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa, wa aghraqa ala Fir'aun, dan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Fasama Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa alaihissalam pun berpuasa di 10 Muharram sebagai bentuk syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diselamatkan dari Fir'aun dan pasukan-pasukannya. Maka Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka pun juga berpuasa karena mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ana aula bi Musa minkum. Saya lebih berhak untuk menghormati
untuk mengikuti Nabi Musa dibandingkan dengan kalian, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun puasa di 10 Muharram dan mewajibkan para sahabat untuk mengerjakan puasa di 10 bulan Muharram. Lalu sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mewajibkan puasa Ramadan. Maka ketika diwajibkan puasa Ramadan bagi kaum muslimin, puasa Asyura hukumnya menjadi sunnah lagi, tidak menjadi wajib di awal-awal hijrah. Maka setelah itu yang wajib adalah puasa Ramadan bagi kaum muslimin selama 1 bulan penuh. Lalu sampai akhirnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi pun mereka mengejek kaum muslimin. Mereka berkata, bagaimana bisa kaum muslimin membenci Yahudi, tapi mereka juga ikut-ikutan orang Yahudi dalam berpuasa. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lain baqitu ila amin qabil la asumanna tasi'. Jika saya masih hidup di tahun yang akan datang, maka aku juga akan puasa di tanggal yang 9 dari bulan Muharram, yaitu sebelum tanggal 10. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berazam atau berkeinginan untuk puasa di tanggal 9 di bulan Muharram? Tujuannya adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, biar tidak dianggap sama, biar tidak dianggap mengikuti ajaran orang-orang Yahudi. Pada Rasulullah pun sebelumnya juga sudah mengerjakan puasa Asyura ketika masih di kota Mekah tadi. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika diberikan kemudahan untuk puasa di bulan Muharram ini, setidaknya kita berpuasa di tanggal yang 10. Namun apabila menambah, yaitu dengan tanggal 9, maka itu lebih baik dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi. Karena secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk ke dalam kaum tersebut. Maka lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjaga kemurnian agama Islam. Jangan sampai umat Islam suka meniru, suka mengekor, suka menyontoh apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, apalagi itu dalam urusan agama mereka. Agama Islam memiliki kemuliaan, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim harus bangga dengan ajaran agama Islam, harus bangga dengan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan dan memiliki kelebihan atau keistimewaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan di sini tidak ada satu bulan pun yang ada di dalam bulan-bulan Islam yang memiliki keburukan. Tidak boleh kita menganggap bahwasanya suatu bulan atau bulan Muharram atau bulan Syura ini merupakan bulan kesialan. Apalagi ketika seorang hendak melaksanakan pernikahan atau akad nikah, menghindari bulan Muharram karena ada anggapan bahwasanya ini adalah bulan sial. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahru. Anak Adam telah menyakitiku. Bagaimana anak Adam atau manusia menyakiti Allah Subhanahu wa taala? Yasubbud dahra, yaitu ketika mencela masa, mencela waktu, mencela bulan, mencela hari dan lain sebagainya.
wa ana dahru, sedangkan akulah yang mengatur waktu. Lil amru, maka milikulah segala urusan. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang memutarkan malam dan juga siang. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada orang yang mengatakan ini merupakan bulan sial, ini hari sial, itu sama saja dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala waktu tersebut. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Menganggap sial pada sesuatu adalah perbuatan syirik atau menyekutukan Allah, dan ini diulang sampai 3 kali. Artinya ketika kita menganggap bahwasanya bulan Syura, bulan Muharram adalah bulan kesialan, maka artinya dia telah berbuat kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kalaupun kita menyaksikan di zaman ini ada orang yang bercerai, ada orang yang rumah tangganya berantakan, lihatlah apakah ketika melaksanakan akad nikah di bulan Muharram atau bukan. Masih banyak yang melakukan akad nikah di bulan Syawal, bahkan di bulan Dzulhijjah, yang ini merupakan bulan favorit untuk melaksanakan akad nikah. Akan tapi tetap saja ada yang rumah tangganya berantakan. Kenapa mereka tidak beranggapan demikian? Kenapa hanya dinisbatkan pada bulan Syura atau bulan Muharram saja? Maka dari itu kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya masalah dalam rumah tangga, pertikaian, perceraian dan lain sebagainya, itu merupakan di antara bagian takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita sandarkan pada hari atau bulan tertentu. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita agungkan bulan Muharram ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperbanyak puasa ataupun ibadah yang lainnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.